Kemarin tuh sempat viral soal kasus yang IQ 150, terus ini masalah public figure. Dan kita sebagai netizen awam, atau kalian yang nonton, itu pasti mikir, ini mereka sukses pasti karena IQ-nya tinggi. Gimana kabarnya Indonesia yang katanya rata-rata IQ-nya di bawah 100? Berarti nggak mungkin sukses dong. Pertama gue mau patahin mitos itu ya, yang percaya IQ tinggi artinya sukses. Problem paling besar dari penilaian kepintaran orang dari IQ itu sebenarnya cuma karena mereka ngelihat internal. Kemampuan otak kita untuk menyelesaikan sebuah masalah yang kita terima di dalam diri kita sendiri. Tapi kalau dari perspektif nyelesain masalah dan sukses secara duniawi, IQ tuh porsinya tuh nggak segede itu. Ada 3 kepintaran lain yang jauh lebih penting dibanding IQ. Jadi kalian jangan banding-bandingin. Dan ini salah satu psikolog yang terkenal, teorinya namanya Triarchic Theory of Intelligence, dan ada 3, dan ini yang penting banget buat kalian kalau mau sukses di dunia. Dan bahkan di akhir video nanti gue bakal jelasin gimana cara kalian improve 3 kepintaran ini. Karena di balik layar banyak nggak orang yang IQ-nya tinggi banget tapi jauh lebih nggak sukses daripada yang IQ-nya di bawah rata-rata. Robert Sternberg dia bilang kayak gini, kecerdasan itu punya 3 wajah yang berbeda, dan ini 3 kepintaran yang kalian harus pahamin. Gak usah debat-debat soal IQ lagi. Analytical intelligence, creative intelligence, sama practical intelligence. Ini yang namanya Triarchic Theory of Intelligence, dan kombinasi ketiganya itu jauh lebih kuat daripada pinter secara akademis doang. Kalau kalian track back dari kalian kecil sampai gede, sekolah, kuliah, itu sebenarnya ngelatih satu aspek aja, yaitu analitis. Ini untuk teman-teman yang ranking kelas, ujian nasional, nilai rapor, semuanya tuh bagus, yang bergantung ke logika. Tapi ingat, di dunia nyata, logika aja tuh nggak cukup. Karena ada buktinya, penelitian dari Boston College, selama 14 tahun loh dia jalan ini. 81 orang lulusan terbaik sekolah, atau namanya valedictorian, nunjukin bahwa 90% dari mereka itu sebenarnya punya karir bagus, dan 40% itu nyampe posisi manajerial yang tinggi, tapi gak ada satupun yang jadi inovator atau pemimpin visioner di bidang mereka. Bahasa simpelnya gini, mereka hebat ngejalanin sistem tapi gak cukup buat ngeguncang sistem. Nah, balik lagi ke topik IQ. Sebenarnya Sternberg kasih analogi yang keren. Dari 0 sampai ke 120 itu IQ yang cukup banget buat kalian jadi 0,1% di dunia. Tapi di atas 120 itu sebenarnya nggak terlalu ada bedanya. Ada teori namanya diminishing return. 130, 140, 150, bahkan yang di atas 150, bahkan ada risetnya mereka nggak bisa kuasain intelligence di luar yang analitis doang. Makanya yang pinter-pinter banget mereka jadi scientist, researcher. Salah nggak? Nggak salah. Tapi kalau kalian nonton video ini dan pengen jadi the top of the top, jangan berkecil hati kalau IQ kalian tuh nggak di atas 150. Itu nggak terlalu beneficial juga. Jadi kalau di breakdown 3 intelligence tadi, sukses itu bukan soal yang paling pinter, tapi siapa yang paling bisa mikir jernih, ini analitis, punya ide out of the box, kreatif, dan tahu gimana cara ngerealisasiinnya, praktis. Nah, case study-nya gini, Richard Branson, dia drop out sekolah karena disleksia. Tapi dia jadi miliarder dunia karena jago lihat peluang. Ini intelligence yang kreatif. Dan pas eksekusi, nggak terlalu banyak mikir dengan gaya yang unik, dan ini masuk ke practical intelligence. Nah, terus ada bidang lain, namanya Christopher Langan. Dia punya IQ 109.